Selamat hari Minggu. Jemaat terkasih, hidup yang sering diiringi dengan beragam problematika di dalamnya tidak akan menggeser rahmat dan selamat dari Tuhan yang selalu menaungi bumi kita tercinta di setiap waktu. Hari ini, rahmat dan selamat dari Tuhan kembali menyapa saat hari mulai berganti. Hari pembuktian pemeliharaan Tuhan bagi kita umat manusia di tengah situasi hidup kita, aman ataupun tidak aman, nyaman ataupun tidak nyaman, sakit ataupun sehat. Oleh sebab itu, di hari ini kesiapan diri mesti diraih, kebijakan mesti direngkuh, kesabaran mesti digapai. Mari saudaraku, sambutlah hari kesukacitaan ini dalam kumandang syukur kepada Allah. Ibadah hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, memiliki tema Percayalah. Dengan tujuannya adalah umat dikuatkan untuk terus percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan meski menghadapi ketakutan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mary Mangkangiras dari Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Jemaat terkasih, mari kita sambut panggilan beribadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 66, bait 1, 2, dan 4 di gunung dan di lurah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita masuk pada votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Saudara-saudaraku, saat ini di pagi hari ini kita ada dalam tema peribadatan Percayalah.
Percayalah yang berkaitan langsung dengan keseluruhan kehidupan kita, yang mempercayakan diri secara utuh dan penuh kepada Tuhan, sehingga di dalamnya kita akan mampu untuk mendapatkan kekuatan ketika kita harus berhadapan dengan situasi yang paling mencekam sekalipun. Saudara-saudaraku, mari bersama kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari setiap bentuk pelanggaran kami. Ketika kami hidup, banyak hal yang kami lakukan tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami membiarkan diri kami didominasi oleh keegoisan hati kami, didominasi oleh keserakahan, didominasi oleh kemarahan, sehingga banyak hal yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Pada saat ini kami bermohon kepadamu, kiranya kasih-Mu yang besar akan selalu memberikan kepada kami pengampunan. Kasih-Mu yang besar akan memampukan kami untuk tetap dapat membaharui diri dan memperbaiki setiap tindakan-tindakan kami yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa ini. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari pertama Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
bersama kita akan masuk dalam pembacaan teks Alkitab yang terambil dari Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Sebelum kita masuk dalam pembacaan teks Alkitab dan kemudian khotbah, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkau pemilik hidup kami memperoleh selamat dan rahmat berasal daripadamu. Dan ini kami semua yang ada membawa segenap hati dan jiwa kami menyatu di hadirat Tuhan, mengaktakan pujian dan penyembahan. Bahkan saat ini kami ada bersama, membuka hati dan pikiran kami untuk selalu dapat disempurnakan oleh Tuhan. Karena itu kami bermohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami sekalian, agar pada saat ini apa yang boleh kami baca dalam setiap bentuk ketetapan firman-Mu akan selalu mampu menyempurnakan kami dalam segenap kekuatan yang kami miliki, melanjutkan setiap jejak-jejak kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33 berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudaraku, demikian pembacaan teks Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Archie William memasuki ruangan kompetisi pencarian bakat American Got Talent tahun 2020. Dan pada saat itu ia menyanyikan lagu Elton John yang berjudul Don't Let the Sun Go Down on Me. Itu menjadi
bagian yang sangat membawa rasa empati dan rasa haru di seluruh ruangan. Karena pada saat itu juga Archie William mengkisahkan tentang kisah hidupnya. Archie William pada tahun 1983 dia dituduh melakukan kesalahan yang tidak ia lakukan, yaitu membunuh seorang perempuan kulit putih. Dan pada saat itu pun ia kemudian dimasukkan ke salah satu penjara di Amerika yang sangat mengerikan, yaitu di Angola, dan selama 37 tahun ia benar-benar hidup di balik jeruji penjara. Nah, ketika ia berada dalam situasi dan kondisi yang benar-benar membuat dia sangat terpuruk, tapi Archie William pernah berkata bahwa tubuhku boleh terpenjara, tetapi tidak dengan pikiranku. Di balik jeruji, Archie tidak pernah membiarkan tekanan situasi yang sulit, ketidakadilan yang ia alami membuat jiwanya mati. Apa yang dilakukan oleh Archie di dalam penjara justru menyanyikan lagu-lagu gospel, justru menyanyikan lagu-lagu pujian tentang kebesaran Tuhan, tentang keagungan Tuhan. Archie William mau mengatakan kepada dunia bahwa ketika keadaan yang paling mencekam dalam kehidupannya ia jalani dan ia alami, tetapi Tuhan tidak pernah beranjak meninggalkan dia. Ia memiliki kepercayaan yang sangat kuat tentang keberadaan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang rencana-rencana Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia mampu untuk bertutur bahwa tubuhku boleh terpenjara, tetapi tidak pikiranku. Kepercayaannya kepada Tuhan yang membuatnya dapat bertahan. Kepercayaannya kepada Tuhan yang mampu membuatnya tetap memiliki semangat hidup, optimisme yang tinggi untuk dapat melewati setiap babakan-babakan hidup yang kelam dan pekat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan murid-murid Yesus saat dalam pembacaan teks kita pada saat ini, ketika harus berhadapan dengan angin sakal, mereka panik, mereka takut, mereka tidak tenang. Padahal kalau mau dipikir, murid-murid Yesus itu pada umumnya profesinya adalah nelayan. Seharusnya untuk situasi-situasi yang saat itu mereka alami berhadapan dengan angin sakal, tidak membuat mereka takut karena mereka sudah khatam dengan situasi itu. Tetapi karena mereka tidak tenang, mereka memiliki keraguan, maka ketakutan itu mendominasi mereka. Padahal mereka orang-orang yang memiliki profesi mayoritas sebagai nelayan. Ada masalah di sini. Ketika Yesus datang, mungkin bagi para murid masalah selesai, karena Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Tetapi itu bermasalah bagi Yesus, karena para murid adalah orang-orang yang sangat mengenal Yesus. Para murid adalah orang-orang yang benar-benar melihat, mengalami setiap bentuk pengajaran, setiap bentuk keajaiban, setiap bentuk mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga seharusnya
dalam situasi-situasi yang mencekam, situasi-situasi yang berhadapan dengan angin sakal, ketika mereka adalah orang-orang terdekat Yesus, mereka tidak memiliki ketakutan, keraguan-raguan, kepercayaan yang besar terhadap kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus melampaui jangkauan tempat. Seharusnya bagi mereka yang selalu menemani Yesus, mereka tahu kuasa Yesus berlaku dan mereka tidak sendiri. Tapi ketakutan dan kepanikan itulah yang membuat mereka akhirnya tidak dapat melihat akan kemahakuasaan Yesus. Tidak menjamin ternyata. Sudah bersama-sama begitu lama melihat bentuk-bentuk pengajaran, melihat begitu banyak mujizat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan, memulihkan orang yang sakit. Ternyata tindakan-tindakan itu belum cukup buat mereka untuk mengenal akan kemahakuasaan Yesus. Sehingga pada ayatnya juga yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Begitu tiupan angin datang, begitu keadaan mencekam, ketakutan itu lebih besar daripada keyakinan bahwa Yesus mampu menolong dan hadir bersama-sama dengan mereka untuk membantu mereka melewati beragam persoalan dan membantu mereka untuk tetap meneruskan perjalanan. Persoalan yang sangat mendasar di sini. Orang yang telah hidup bersama dengan Yesus, orang yang paling dekat dengan Yesus, berada dan belajar dengan Yesus, masih memiliki keraguan dalam menghadapi fakta-fakta terpaan kehidupan. Saudara-saudaraku, teks Alkitab kita pada saat ini di ayatnya yang ke-31 ketika berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pernyataan ini mengkritik. Pernyataan dari Yesus seharusnya mencelikkan mata para murid. Hai orang kurang percaya, orang yang sudah mengenal dekat Yesus, ternyata masih memiliki keraguan yang ada dalam keberadaan mereka. Masalah itu lebih berkuasa daripada Yesus sendiri. Mereka lebih melihat masalah itu jauh lebih besar, lebih berkuasa daripada Yesus sendiri. Itu yang pertama yang dialami oleh para murid. Sehingga ketika mereka melihat masalah lebih besar daripada kuasa Yesus, maka fakta-fakta kehidupan mereka di depan yang sulit, yang rumit, jikalau Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, akan meluluh lantahkan dan memporak-porandakan setiap kepercayaan yang diberikan Yesus
untuk melanjutkan tugas pelayanan tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Saudara-saudaraku, Yesus mau mengingatkan kepada para murid bahwa aku tidak jauh darimu. Itu yang pertama. Engkau harus yakin bahwa aku hadir, aku ada dalam perahumu, dalam bahteramu, dalam rumahmu, dalam keluargamu, dalam tapakan-tapakan hidupmu, dalam jejak-jejak menyejarah hidupmu. Aku ada dan aku berkuasa atas hidupmu. Maka yang mau diberikan pada saat ini kepada kita, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, dalam hal yang masih penuh dengan misteri, dengan sesuatu yang masih belum pasti, firman ini mau mengingatkan kita, Yesus ada dalam keluarga, Yesus ada dalam hidupmu, dan Yesus berkuasa atasmu. Bahkan Yesus berkuasa atas dunia ini, bahkan juga berkuasa atas pandemi COVID-19. Dalam kuasa Yesus, kiranya kita memiliki ketenangan untuk melanjutkan hidup. Itu yang pertama. Perjalanan yang kedua, perjalanan hidup kita masih ada tugas dan tanggung jawab di depan, dengan langkah-langkah yang mungkin juga semakin berat. Tapi ingat, jika hal-hal yang menyejarah mampu kita lalui bersama dengan Yesus, maka hari esok pun dalam langkah-langkah yang paling berat sekalipun, kita akan tetap mampu melaluinya bersama Yesus. Yang kita butuhkan tenang dan percayalah. Ketenangan akan memampukan kita dan membawa kita pada sebuah keadaan untuk selalu dapat peka mendengar suara Yesus yang menuntun langkah kita. Sekalipun saat ini ekonomi kita mungkin sangat sulit karena resesi global terjadi, tetapi kita peka dengan suara Yesus. Yesus ingin membentuk kita, Yesus ingin membaharui diri kita, yang selalu mengagung-agungkan apa yang ada di luar diri kita. Harta, materi, jabatan, kedudukan, prestise, begitu banyak hal yang telah kita lakukan dan kita korbankan. Bahkan kita menyangkal Yesus hanya untuk mencapai cita-cita kita. Hari ini kita menyadari kita begitu ringkih dan kita hanya dapat menggapai mentari jikalau kita bersandar kepada Yesus, Sang Pemilik kehidupan. Karena itu dibutuhkan ketenangan untuk selalu melihat, mengalami, merasakan kuasa dan keajaiban Yesus berlaku untuk kita. Percaya berarti secara utuh mengarahkan kita bahwa kekuatan hidup kita berlandas pada firman Tuhan. Percaya membuat kita dapat melihat kuasanya, terletak cahaya yang selalu dapat menutupi kegelapan. Yang terpenting saat ini dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, bukan bertanya kapan situasi kita akan berubah, tetapi kiranya hati dan pikiran kita akan selalu memiliki perspektif yang baru. Sekalipun kita berada dalam situasi yang kelam, tetapi damai sejahtera Allah tidak akan pernah beranjak. Situasi sulit mungkin mempengaruhi tubuh kita, tetapi bukan pikiran dan jiwa kita. Tuhan memberkati. Amin. Atas nama jemaat dan pengurus, kami mengucap terima kasih atas renungan pagi hari ini. Renungan pagi hari ini sungguh menguatkan bagi kita. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri.
kita akan memperbarui iman percaya dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan di semua tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang memiliki cinta kasih, Tuhan pemberi rahmat dan selamat bagi kami. Kami membawa segala harap kami kepadamu pada saat ini, karena kami percaya di dalam kasih-Mu yang besar, kami dapat melihat akan rencana dan rancangan agung Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memelihara setiap kehidupan pribadi, keluarga, bahkan setiap bentuk pelayanan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bermohon Engkau tetap menyatakan cinta-Mu yang menjadi dasar kesehatian jemaat serta pengurus Bapos GKI Taman Yasmin dan jemaat serta majelis GKI Pengadilan selaku gereja induk. Di dalam kesehatian ini mereka mampu untuk tetap bergandengan tangan melanjutkan tugas dan tanggung jawab amanat agung Tuhan di hari-hari yang akan datang, sehingga di dalamnya karya-karya terbaik, berita-berita Injil, kabar baik dapat selalu dikumandangkan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang akan diwujud nyatakan. Kami juga bermohon Engkau memberkati pemerintah pusat hingga pemerintah Kota Bogor dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum dan intoleransi di Indonesia. Engkau menolong mereka untuk memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran, dan Engkau juga memberikan hikmat kepada setiap kelompok yang kurang berkenan dengan berdirinya gereja Yasmin. Tuhan, Engkau akan memberikan kepada mereka hati yang mampu untuk melihat cinta kasih di tengah-tengah keberagaman yang ada, sehingga negara kami yaitu Indonesia menjadi rumah bersama untuk kami menjalani setiap bentuk kehidupan yang selalu diiringi dengan setiap bentuk kasih dan kepedulian antar sesama. Saat ini juga kami percaya kasih-Mu nyata dalam upaya pemerintah dan masyarakat mengatasi setiap bentuk persoalan dengan pandemi COVID-19 ini. Engkau menolong upaya-upaya pemerintah sehingga dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Kami bermohon juga kasih-Mu menolong setiap kegiatan pelayanan diakonia, ibadah online, dan Yasmin berdoa. Kami juga percaya bahwa dalam setiap langkah para pekerja, pelajar, sektor informal yang terdampak ekonomi akibat kebijakan social distancing akan selalu ada dalam naungan rahmat yang berasal daripada Tuhan. Engkau menolong anak cucu kami semua yang sudah memulai tahun ajaran baru dengan new normal. Kiranya mereka akan mampu tetap merangkai setiap masa depan kehidupan mereka dengan pendampingan dan diawasi dengan baik
oleh para orang tua dan para pengajar, dan orang tua diberikan kesabaran dengan situasi yang baru saat ini. Kami mohon juga kepadamu, masyarakat memiliki juga rasa tanggung jawab untuk kebaikan bersama di dalam menjalani the new normal ini, sehingga mereka juga dapat disiplin dan kami bersinergi satu dengan yang lainnya untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Kami juga bermohon kepadamu, Engkau selalu ada memberikan kuasa mujizat-Mu untuk jemaat Yasmin, bahkan juga simpatisan teristimewa mereka, para lansia. Tuhan menolong, memberikan mereka selalu kekuatan di tengah-tengah kerentanan mereka, tapi mereka tetap mampu memberikan nilai-nilai kehidupan bagi anak cucu mereka. Kesehatan para pengerja majelis jemaat, pendeta GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk, GKI Taman Yasmin, dan juga kesehatan para keluarga, para pendeta yang juga turut berperan aktif dalam pelayanan ibadah baik di Bogor ataupun di seberang Istana Merdeka. Kami mohon juga kasih-Mu akan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bagi saudara-saudara kami, bagi Pak Pendeta Stefan Sulaiman yang berada pada masa pemulihan, bagi Bapak Roy Kapor Sinaga yang saat ini dalam keadaan sakit, bagi Ibu dari Ibu Pendeta Ira Imelda yang dalam proses pemulihan, bagi Bapak Bambang dan Ibu Christine, orang tua dari saudara Enggar Listantri yang juga sedang sakit, bagi Ibu Wanastri, istri Pendeta Ferdi Sulaiman yang juga sementara menjalani kemoterapi. Tuhan, mereka berharap kepadamu, mereka bermohon kepadamu, karena hanya Engkau yang dapat memberikan kepada mereka kembali secara utuh pemulihan yang sempurna sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan ini kita dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan kali ini sebaiknya ditransfer kepada BNI
GKI Yasmin, atau dikumpulkan ketika nanti kita sudah bisa beribadah dengan on-site. Persembahan ini kita serahkan kepada bendahara. Sebagai dasar persembahan terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejanamu, pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau berkata dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Ketangguhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan ini sungguh dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Yang ku simpan
kita